Nama saya Sani Ekwani, NIM 17030301020. Kelapa sawit berperan sangat penting dalam hal penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian rakyat. Pemanfaatan limbah kelapa sawit berupa pelepah dapat digunakan sebagai pakan pengganti hijauan sebanyak 30% dari total kebutuhan hijauan harian. Sementara kotoran ternak dimanfaatkan untuk pupuk tanaman kelapa sawit. Konsep integrasi sapi kelapa sawit merupakan hubungan saling menguntungkan antara ternak dan tanaman, di mana tanaman dapat memberi sumber makanan bagi ternak. Ternak menghasilkan pupuk bagi tanaman, kelapa sawit menghasilkan pelepah yang dapat dimanfaatkan atau diolah menjadi pakan segar maupun fermentasi. Sedangkan limbah ternak berupa limbah cair dan padat yang dapat dimanfaatkan, diolah menjadi pupuk organik. Kandungan nutrisi dari daun dan pelepah kelapa sawit dalam tabel yang terlampir. Alat yang digunakan: chopper, baskom, sekop, terpal, dan plastik karung. Bahan yang digunakan: air, urea 1%, mol sebanyak 10%, dan dedak sebanyak 10% dari berat pelepah sawit. Proses pembuatan pakan dari pelepah sawit yaitu: pertama, dichopper, di mana yang dichopper adalah pelepah yang dimulai dari daun pertama. Nah, tetapi pelepah yang ada durinya itu tidak digunakan karena berbahaya bagi ternak. Luas perkebunan sawit tiap tahun meningkat dan biasanya setiap panen pelepah sawit harus dipotong 2 pelepah. Dan biasanya sering terbiarkan saja di bawah pohon sawit. Oleh karena itu dimanfaatkan pelepah sawit atau saat pemangkasan kelapa sawit, pelepah tersebut itu dapat dimanfaatkan, tidak terbuang dengan sia-sia. Setelah itu masuk pengering anginkan, di mana tujuannya agar kadar air berkurang, karena untuk fermentasi kadar air sekitar 60-70% yang dibutuhkan, dan kira-kira dikering anginkan paling lama 1 jam. Selanjutnya adalah pembuatan larutan yang dicampurkan mol dengan urea, di mana mol itu adalah mikroorganisme lokal yang diambil dari rumen sapi, dan banyaknya itu sekitar 10% dari jumlah berat pelepah sawit. Lalu ada urea, di mana urea itu berkisar 1% dari total pelepah sawit. Contohnya, jika sawit sebanyak 300 kg, maka urea yang digunakan itu hanya 3 kg. Nah, kenapa digunakan urea? Karena spesialnya ternak ruminansia itu dia mampu memanfaatkan non-protein nitrogen, yaitu protein yang berasal dari nitrogen yang bukan protein, salah satunya urea. Jadi itu aman untuk ternak ruminansia. Lalu, setelah kita buat larutan, maka sebelum kita aplikasikan, kita tambahkan 10% dedak dari berat kelapa sawit, kita taburin di atas pelepah. Lalu setelah itu maka dapat kita aplikasikan dan kita tuangkan larutan yang telah dicampurkan ke dalam gembor, lalu akan kita siram pelan-pelan di atas pelepah dan dedak yang sudah dicampur. Dibolak-balikkan pelepah agar merata. Lalu dimasukkan
dan dipadatkan ke dalam drum. Nah, karena fermentasi secara anaerob, jadi kunci untuk keberhasilan fermentasi itu adalah proses pematetan. Setelah selesai maka dapat ditutup dengan rapat dan ditunggu sampai 7 hari atau seminggu. Dan tanda-tanda pakan yang telah siap untuk dikonsumsi oleh ternak sapi biasanya menghasilkan aroma manis, dan aroma manis inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi sapi itu. Dan jika sudah 7 hari, fermentasi itu dapat diberikan kepada ternak. Komposisi bahan baku pembuatan kompos antara lain abu pabrik 30%, fiber 20%, kotoran sapi 30%, pelepah sawit 20%, seperti EM4 1 liter per ton, dedak 1 kg per ton, urea 1 kg per ton, dan gula 1 kg per ton. Proses pembuatan kompos dimulai menyusun sampah kering atau fiber pada bagian bawah. Setelah itu ditabur urea dan dedak dan disiram EM4 secara merata. Tahapan kedua, disusun kotoran sapi lalu disiram EM4 secara merata. Dan selanjutnya disusun hijauan pada tumpukan ketiga. Setelah itu ditabur urea, dedak, dan penyiraman EM4 secara merata. Selanjutnya tumpukan yang keempat yaitu abu pabrik. Dan setelah semuanya tersusun, maka diaduk dengan hand traktor sampai teraduk merata. Setelah itu dapat dilakukan fermentasi dan ditutup dengan menggunakan terpal selama 21 hari. Dan setelah 21 hari dapat dibuka terpal, lalu dibongkar dan diaduk kembali dengan hand traktor. Kemudian diambil sampel untuk diuji lab. Dan jika lulus uji lab, maka diletak di karung untuk di-packing. Setelah itu maka siap disusun di gudang produksi untuk pengangkutan.